Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadzah pada pertemuan kelima kali ini. Kita akan membahas mengenai materi dari peluang. Di sini ada yang pertama kita bahas dulu peluang suatu kejadian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kejadian yang terjadi di luar kendali manusia. Oleh karena itu manusia hanya mampu memprediksi apa yang akan. Misalnya ketika ini kan kalian sudah kelas 3, kalian akan mendaftar SBMPTN. Nah, kalian akan memperkirakan soal-soal apa saja yang muncul saat tes. Nah, supaya bisa mengerjakan dan memperbesar peluang untuk diterima. Nah, nanti juga bisa kalian perkirakan hasilnya. Nah, hasil tersebut itu di luar pengaruh kita. Yang penting kita itu sudah berusaha gitu ya. Nah, nanti ini contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada Widya ingin mendaftar kuliah dengan program studi X. Dia telah mengumpulkan informasi tentang daya tampung dan peminat. Kan ada tuh biasanya dari tahun kemarin itu sudah ada ya biasanya daya tampung dan juga peminat itu. Nah, Kemudian kita akan belajar dulu mengenai di sini ruang sampel dan kejadian. Sudah disediakan kegiatan kalau ditambahkan di tabel. Nah, nanti untuk menentukan universitas mana yang akan dipilih, kemungkinannya Widya satu menghitung keping besar uang daya itu saing apa? menggunakan Angka definisi dan peluang. gambar. Universitas A daya Kemudian, tampung 50, peminat nanti di sini 418. sisi yang Universitas B setiap daya sisi tampung mempunyai 55, kemungkinan peminat muncul yang 97, sama. sampai Jadi kalau nggak Universitas angka D. ya gambar. Nanti di sini dari Widya kegiatan bisa di atom membahas dapat peluangnya disimpulkan bahwa melempar satu diterima, keping uang karena logam ini disebut daya tampung dan juga percobaan. Jadi, di sini kalian, percobaan di itu apa? universitas mana Widya memiliki peluang yang Melempar lebih besar? satu keping Bagaimana uang cara logam. menghitung besar peluangnya? Kemudian di sini nanti tadi kita kemungkinannya akan apa? belajar Angka, cara gambar. menghitungnya. Berarti sisi A atau angka dan G atau gambar disebut titik sampel. Sedangkan himpunan sisi uang logam, nah ini himpunannya uang logam S itu sama dengan himpunan AG. Ini ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel itu ada himpunannya. Ruang sampel bisa dikatakan juga dengan ruang contoh. Nah, banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan ini NSN. Banyaknya anggota S itu ruang sampel. Munculnya salah satu sisi uang logam disebut kejadian. Jadi kejadian, oh munculnya sisi logam atau munculnya sisi angka. Seperti itu ya. Munculnya salah satu sisi, misalnya kejadian munculnya angka, kejadian munculnya gambar. Nah, itu disebut kejadian. Nah, ini sudah dirangkumkan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Kemudian, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Dinotasikan dengan tadi ya, S besar. Kemudian yang terakhir, kejadian adalah himpunan bagian. Kejadian, sekali lagi, adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya seperti ini. Ada percobaan pelemparan satu buah dadu, sebuah ruang sampelnya, himpunan semua hasil yang mungkin itu ruang sampelnya apa? Sebuah dadu itu kemungkinannya yang muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya, kalau tadi ruang sampel itu pakai ini ya, kurung kurawal, pakai himpunan. Tetapi kalau titik sampel itu hanya anggota berarti kita sebutkan saja anggotanya himpunan itu siapa? Anggotanya saja, berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Kalau ruang sampel dipakai kurung kurawal, pakai himpunan, tetapi kalau titik sampel hanya anggotanya yang kita tulis. Kemudian kejadian muncul, misalnya ya, kejadiannya di sini disebutkan kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, berarti kalau kejadian di sini pakai himpunan. Nah, paham ya? Karena kejadian ini himpunan bagian ruang sampel. Ruang sampelnya kan pakai himpunan. Jadi kejadian juga pakai himpunan. Berarti muncul mata dadu ganjil berapa saja? 135. Berarti himpunan 135. Paham ya? Dan nah, cara menentukan ruang sampel dulu itu sudah pernah ya waktu pertemuan sebelumnya itu. Misalnya di sini contoh 2 logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut dengan tabel dan dengan pound factor. Sudah pernah ya? Ya sudah, nanti kan kalau uang logam itu ada uang logam yang pertama. Kasus ini kejadian pertama. Uang logam yang pertama kemungkinan munculnya angka gambar. K2 kemungkinan munculnya kan angka gambar. Berarti nanti AA GA AG GG. Ya udah, S tadi di sini apa? Ruang sampel. Berarti AA AG GA GG. Paham ya? Dulu sudah jelaskan. Kemudian yang kedua dengan pound factor sama ya. Berarti nanti koin pertama. K ini koin pertama ya. AG
Kemudian di sini A ini juga bisa AG, di sini AG. Ini udah Ustazah jelaskan sebelumnya yang awal pertemuan pertama, nanti sama ya kejadiannya ini sama. Jadi dengan menggunakan baik dengan menggunakan tabel atau menggunakan pohon faktor itu nanti ruang sampelnya sama yang ini atau yang ini. Paham? Kemudian yang ketiga itu kita nanti bicara tentang frekuensi relatif suatu kejadian. Nah, frekuensi relatif itu rumusnya apa? Banyak muncul kejadian A dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Paham ya? Jadi banyak muncul kejadian A berapa bagi banyak percobaan. Selanjutnya tentang 4 ya, peluang suatu kejadian. Nah, kita akan menghitung peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian, A itu kejadian, dan S tadi apa? Ruang sampel. Nah, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini silahkan kalian diberi tanda, ini rumusnya ya, yang penting. Jadi PA, peluang kejadian A, PA itu dibaca ini ya, peluang kejadian A itu sama dengan NA dibagi NS. NA itu banyaknya anggota A, NS banyaknya anggota S. S tadi ruang sampel, A tadi kejadian. Paham? Nah, berarti nanti peluang A itu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah, nanti di sini ini nanti bisa dilihat di contohnya, nanti sudah sudah uploadkan contoh soal, silahkan nanti dipelajari, dicermati, nanti sudah ada contoh soalnya ya. Kemudian nanti dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama, besarnya atau nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1 ya. Jadi antara 0 dan 1, nggak mungkin kejadian itu kurang dari negatif. Terus kemudian kejadian itu lebih dari 1 koma itu nggak mungkin ya. Minimal 0, maksimal 1. Jadi berkisar antara 0 dan 1. Kemudian jika A sama dengan ini dibaca apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong berarti nggak ada anggotanya. A ya, ini dibaca himpunan kosong, nggak ada anggotanya. Peluang suatu kejadian sama dengan 0. Jadi kalau himpunan kosong itu peluang kejadiannya 0. Atau PA, peluang kejadian A sama dengan 0. Artinya kejadian ini mustahil terjadi. Paham ya? Jadi kejadian itu mustahil terjadi. Misalnya adalah ayam beranak, itu kan nggak mungkin, berarti peluangnya 0. Paham ya? Kemudian jika A sama dengan S, S tadi apa? Ruang sampel. Jika A sama dengan S, jadi banyak anggota kejadian A. Jika A kejadian A itu sama dengan sampel, peluang suatu kejadian itu sama dengan 1. Atau PA sama dengan 1. Artinya kejadian A pasti terjadi. Gitu ya. Jadi pasti terjadi. Nah, kemudian itu nanti yang kelima itu kita bicara tentang peluang komplement suatu kejadian. Nah, komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A. Paham nggak? Dipahami ya? Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A. Jadi kejadian A itu tidak terjadi. Nah, komplement A itu ditulis A seperti ini ya, apa ini? Tanda petik atas, atau A atasnya ada C, tapi dibaca ini apa? A komplement dari A, ini juga komplement dari A. Nah, peluang kejadian bukan A ditulis P, A komplement ya, P komplement A. Nah, rumusnya nanti komplement A ini ya, peluang komplement A itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A, atau peluang A kalau ditambah dengan peluang komplement A itu sama dengan 1. Nanti di sini juga bisa dilihat di contoh soal yang sudah nanti diupload di Ustazah di LMS. Kemudian yang terakhir mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Nah, frekuensi harapan suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Simbolnya ini ya, FH ini ya. FH ini frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A dikali tadi apa? Frekuensi atau banyaknya percobaan ya. FH ini frekuensi harapan kejadian A, peluang kejadian A, N ini banyaknya percobaan ya. Atau kalau dituliskan peluang kejadian A tadi apa? PA itu apa? NA dibagi NS. Ya sudah, PA-nya kita ganti jumlah anggota kejadian A dibagi jumlah anggota kejadian jumlah anggota sampel dikali M. Nah, PA ini dijabarkan jadi ini. Paham ya? Oke. Itu tadi sedikit materi mengenai peluang ya, materi mengenai peluang. Semoga bisa dipahami.
Pesannya Ustazah sudah kelas 3, semangat belajar dan persiapkan untuk meraih cita sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Sekian dari Ustazah, semoga paham apa yang Ustazah sampaikan dan ilmunya hari ini bermanfaat. Amin. Sekian dari Ustazah, insya Allah ketemu lagi ya dengan pembelajaran Ustazah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.